Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah mengawali hari pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita siap menunaikan ibadah puasa Syamu Ramadan dengan penuh harap bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terbina melalui puasanya menuju kepada hidup takwa. Saudaraku, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, duhai orang yang beriman, diwajibkan buat Anda semuanya untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum Anda, agar Anda sekalian semua menjadi orang yang bertakwa. Saudaraku, yang disuruh diperintah untuk puasa adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Yang diperintahkan orang yang beriman. Sekali lagi, bukan orang Islam. Nah, yuk kita cermati bagaimana nih. Orang yang ngaku Islam, kata Allah, Anda ngaku beriman, Anda belum, Anda tuh baru Islam. Silakan baca surat Al-Hujurat ayat 14. Aku beriman belum, kata Allah, Anda baru Islam. Nah, disinilah antara iman dan Islam. Yuk kita lihat di dalam rukun iman dan rukun Islam. Puasa ada di rukun Islam. Kalau orang yang beriman ada di rukun iman, tapi juga ada di rukun Islam. Yang pertama syahadat, percaya kepada Allah, itu kan rukun iman juga, bagian daripada rukun iman. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngaku beriman, harus sholat, syahadat rukun Islam kedua, harus puasa juga sebagai rukun Islam berikutnya. Jadi kalau kita ngaku beriman tidak sholat, apalagi mau puasa, beriman juga tidak, sebab yang disuruh puasa kan orang beriman. Nah, kenapa orang yang ngaku beriman harus sholat? Nah, disinilah iman itu bukan sekedar kepercayaan doang. Aku yakin percaya kepada Allah dan aku yakin kepada Nabi Muhammad. Kemudian mengucapkanlah dia, mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan lisan syahadat, selesai. Itu rukun Islam yang pertama. Itu juga ada bagian daripada di rukun iman, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya. Tapi dia nggak sholat, berarti dia belum beriman. Baru ngaku syahadat doang, syahadatnya baru diucapkan, baru lisan. Amalnya mana? Perbuatan ibadahnya mana? Nah, itulah. Sholat bagian amal ibadah, bukan sekedar sholat, kemudian tidak dikerjakan. Jadi kalau nggak kerjakan sholat, bukan orang Islam, baru ngaku-ngaku, baru ngaku-ngaku Islam, tapi Islam-Islaman, karena baru syahadatnya juga baru lisan, belum punya amalnya. Sebab orang Muslim dan orang kafir itu perbedaannya adalah cuma sholat. Bagi orang Islam yang tidak sholat itu disebut orang kafir. Kafir tidak taat dan patuh melaksanakan perintah. Dia masih ngaku Islam, ngaku syahadat doang Islamnya.
Jadi kalau mau dikatakan orang muslim itu totalitas, syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya dikerjakan, termasuk haji kalau mampu. Nah, itu baru katakan muslim, ya total. Ya, kalau baru musliman, ya muslimnya baru muslim pengakuan doang, Islamnya Islam muslim KTP. Nah, disitulah ya makanya yang baina rajulin wa baina kufrin tarkus shalah. Perbedaan seorang muslim dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Begitu. Ya, iman itu keyakinan, aqdun bil qalbi. Iman itu diucapkan, wa iqrarum bil lisan, syahadat lisan. Iman itu amalun bil arkan, kerjakan amal perbuatan ibadah. Jadi kalau baru syahadat lisan belum mengamalkan perintah-perintah Allah berarti belum beriman. Jadi iman itu seperti kita bagaimana hidup, bukan sekedar ya kemudian kita hidup tapi tidak beribadah, hidup tidak taat dan patuh. Nah kalau orang yang rajin ibadah, taat dan patuh, semua ajaran Islam dilaksanakan, baru dia itulah namanya Islam. Bukan Islam-Islaman. Oleh karena itu, ayo bulan Ramadan ini sebagai wujud nyata kita mengamalkan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Jadi kutiba alaikumus syiyam itu untuk orang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ente ngaku beriman, imannya itu sudah rajin sholat, karena sholat itu wujud dari realisasi syahadat keimanan. Ya, kalau baru ngomong saja belum sholat ya belum beriman. Nah, makanya kalau orang yang sudah beriman, dia sudah bersyahadat, dia kerjakan sholat, itulah iman sudah ada, tinggal puasa, rukun Islam berikutnya. Nah, begitu. Oke? Paham? Kenapa? Karena kalau kita nggak sholat, udah semua amal ibadah kita nggak diterima. Sebab ketika nanti di akhirat itu ditanya amal sholatnya, dan tidak, kalau nggak sholat ya amalnya nggak ada, kosong. Oke lah, nah, saudaraku, mari di Ramadan awal ini tahun 1446 kita laksanakan ya puasa sebaik-baiknya atas dasar iman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu luar biasa. Puasanya dengan dasar iman, betul-betul taat dan patuh dengan semantap-mantapnya, mewujudkan iman itu dalam bentuk perbuatan, yaitu amal sholatnya dengan baiknya, kemudian Ramadan puasanya sebaik-baiknya, ya disempurnakan dengan sodako, baca Quran dan lain sebagainya, maka kita telah menyatakan diri sebagai orang yang taat dan patuh. Nah, nanti Allah akan mengampuni dosa kita. Mata kodama min dami, dosa-dosa yang lalu diampuni. Tuh begitu, daripada kita sholat enggak, puasa enggak, dosa melulu, waduh, menumpuk dosa begitu banyak. Apakah Anda tidak merasa? Mari Ramadan kita berubah menuju hidup harapan mulia. Semoga Allah menerima puasa kita dan mengampuni dosa-dosanya. Begitu ya. Yuk saudaraku, mari ya kita semuanya niati ya dengan harapan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa akhir dari puasanya. Oke ya. Yuk, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni anak cucu keluarga kami semua ya Allah. Dengan Ramadan ini ya Allah, bulan pengampunan, oleh karena itu ampuni kami semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan ya berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara menuju kepada kehidupan ketenteraman dan kenyamanan. Kepada saudara-saudara kami siapapun yang telah merusak hubungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ayo tobat, ayo kita perbaiki negeri ini menjadi negeri yang betul-betul
didasari dengan kebersamaan taat dan patuh pada peraturan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita agar kita jangan berbuat dosa. Ya, banyak masalah, banyak kasus korupsi, ya penipuan, kebohongan, pemalsuan dan sebagainya. Ya, itu adalah akibat kita tidak beriman, tidak berpuasa, tidak yakin kepada Allah. Demikian kurang lebihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.